kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bawa sabu-sabu, kendaraan di Pelabuhan Merak disergap polisi. Jual BBM oplosan SPBU di Kota Serang disegel, pengelola jadi tersangka. Bunuh sopir taksi daring, Polresta Metro Tangerang menangkap 2 pelaku. Anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap sopir taksi daring. 2 pelaku yang ditangkap berinisial IT dan NH sebelumnya tega menghabisi nyawa korban berinisial MR yang jasadnya dibuang ke aliran Sungai Kalibaru, Desa Tanjung Burung, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kejadian bermula saat kedua pelaku memesan taksi daring yang dikemudikan oleh korban. Agar tidak terlacak, pelaku sengaja menggunakan aplikasi orang lain saat melakukan pemesanan. Di tengah perjalanan, di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk 2, salah satu pelaku menjerat leher korban menggunakan tali tambang, sedangkan pelaku lainnya menusukkan senjata tajam ke tubuh korban. Setelah berhasil membawa kabur kendaraan milik korban, pelaku kemudian menawarkan melalui media sosial dengan harga 30 juta rupiah. Pelaku dibekuk polisi setelah petugas menyamar sebagai pembeli. Jelas mereka sudah merencanakan ya, untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan menyiapkan tali, tambang, kemudian pisau. Bahkan mereka berpura-pura meminjam, meminjam atau minta tolong kepada security RSUD Kabupaten Tangerang untuk memesan secara online untuk gokar tersebut. Sehingga setelah kita lakukan pendalaman terhadap para pelaku bahwa dia adalah ingin menguasai mobil itu untuk dilakukan dijual kembali untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan ekonomi yang bersangkutan. Sementara kedua pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu 340 dan 365 dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Satlantas Polres Tangerang Selatan terus mensosialisasikan larangan penggunaan sepeda listrik melintas di jalan raya. Kebijakan ini dikeluarkan setelah banyaknya temuan anak-anak hingga orang dewasa memacu sepeda listrik dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Sosialisasi dilakukan mulai dari lingkungan sekolah, kawasan perumahan hingga tempat penyewaan sepeda listrik. Larangan penggunaan sepeda listrik ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan motor listrik, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sepeda listrik hanya boleh dipakai atau diizinkan melintas pada area tempat wisata atau di dalam kawasan perumahan saja dan wajib menggunakan helm. Kecepatan maksimal berkendara yakni 25 km per jam serta penggunaannya minimal berusia 12 tahun. Saat ini kan di Kemenhub itu nomor 45 yaitu tidak boleh, tapi kalau digunakan pun hanya di lingkungan atau contohnya di tempat wisata, di lingkungan klaster-klaster atau di perumahan, yaitu di usia 12 tahun, tapi harus dengan pendampingan orang tua dan menggunakan helm. Tadi untuk spesifiknya yaitu sepeda itu ada lampunya dan tidak dirubah, baik itu hanya digunakan 1 orang saja. Lanjut, dia juga tidak melebihi untuk sepeda listrik maksimal 25 km per jam digunakan saat di klaster atau di perkampungan atau di perumahan. Sementara itu, bila ditemukan adanya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa atau luka, pengguna sepeda listrik di jalan raya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku seperti tindak pidana ringan atau kurungan penjara. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.
Banyak cara yang dilakukan kalangan buruh untuk memperingati Hari Buruh Sedunia yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 1 Mei. Seperti yang dilakukan sejumlah buruh di Kota Tangerang, mereka melakukan bakti sosial dan kerja bakti. Para buruh membersihkan masjid di GMF kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Selain memperingati Hari Buruh, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian pekerja di Bandara Soekarno-Hatta terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar bandara. Di Serikat Bandara itu karena kita juga berkoordinasi dengan Pak Kapolres di sini dan macam-macam, karena memang tidak ada kegiatan May Day di bandara, makanya kita coba tetap memunculkan kegiatan bersama antara pemerintah dan serikat pekerja dalam bentuk tadi disampaikan juga Pak Kapolres terkait dengan kerja bakti pada hari ini. Jadi itu simbol dari kita bahwa serikat pekerja yang ada di bandara dan Kapolres selalu berkoordinasi untuk menjaga wilayah kita tetap kondusif sehingga teman-teman bekerja itu dengan aman dan nyaman. Kapolres Bandara Suta mengapresiasi kegiatan positif yang dilakukan oleh kalangan buruh. Kegiatan ini sekaligus menjaga kondusivitas objek vital negara, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, jadi hari ini Polres Bandara Soekarno-Hatta bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh serikat pekerja yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini melaksanakan kegiatan bakti sosial, bakti kebersihan di Masjid At-Taqwa GMF. Ini tentu bagian dari Polres Bandara dan serikat pekerja untuk merayakan May Day dengan hal yang positif dan baik. Selain melakukan bakti sosial, perwakilan pekerja di Bandara Suta juga berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Hari Buruh yang digelar di Monumen Nasional. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.